Halo semuanya, umat yang dikasihi Tuhan. Senang banget rasanya bisa menyapa Anda di sesi renungan kita kali ini. Silakan buat diri Anda senyaman mungkin. Anggap saja kita ini lagi duduk santai, ngobrol bareng, mungkin sambil pegang secangkir kopi atau teh. Bersiap buat menyelami sebuah kebenaran firman yang luar biasa indah. Melalui obrolan kita hari ini, kita nggak cuma mau sekadar baca teks, tapi kita mau benar-benar melihat, meresapi, dan membedah. Apa sih sebenarnya karya Roh Kudus dalam keseharian kita? Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau tanya satu hal nih ke Anda. Coba dijawab jujur di dalam hati ya. Apa yang langsung terlintas di pikiran Anda begitu dengar kata Roh Kudus? Apakah Anda langsung kebayang sebuah momen gerejawi yang super dramatis? Atau mungkin teringat suasana ibadah kebangunan rohani yang luar biasa megah dan heboh? Kalau jujur, mungkin banyak dari kita yang jawabannya adalah pengalaman rohani yang kuat, doa yang menggelegar, atau karunia yang spektakuler. Dan tenang saja, Anda nggak sendirian kok. Memang manusiawi banget buat kita menyamakan kehadiran Roh Kudus dengan hal-hal eksternal yang besar dan dramatis. Bahkan kadang kita membatasi bukti kehadirannya cuma pada bahasa roh atau mujizat aja. Kita ini sering banget sibuk nyari yang luar biasa, sampai-sampai lupa sama apa yang paling esensial. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, karunia spektakuler versus karakter sehari-hari. Mari kita geser sedikit kacamata kita dan pakai perspektif yang jauh lebih membumi dari Rasul Paulus untuk mendefinisikan ulang apa itu bukti kehadiran roh. Coba dengarkan baik-baik firman ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di sini Paulus dengan tegas ngingetin kita semua bahwa tanda paling jelas dari seseorang yang dipimpin oleh roh bukanlah karunia yang meledak-ledak, melainkan pertumbuhan karakter yang stabil. Nggak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Lanjut ke bagian kedua, membedakan buah dan daging. Nah, Paulus ngasih kita semacam cermin yang praktis banget buat ngevaluasi hidup kita sendiri. Di satu sisi, ada perbuatan daging. Hal-hal yang berisik, merusak, dan bikin kacau. Perselisihan, iri hati, amarah yang meledak-ledak, mementingkan diri sendiri. Sering banget kan kita lihat ini tiba-tiba muncul di tengah keluarga atau di kantor. Tapi di sisi lain, coba perhatikan respons dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Buah roh itu nggak bereaksi dengan kebisingan yang sama. Ia justru menenangkan dan ngasih stabilitas yang benar-benar kita butuhkan di tengah dunia yang bising ini. Sekarang, mari kita perlambat ritme kita sebentar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Teman-teman, ini bukan sekadar daftar tugas atau to-do list yang harus Anda kerjakan pakai kekuatan sendiri, melainkan sebuah keindahan karakter yang ditumbuhkan langsung oleh Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal kesabaran ya, ayo kita lakukan sesuatu bareng-bareng. Coba ambil secari kertas atau buka aplikasi Notes di HP Anda sekarang juga. Tuliskan satu area spesifik, satu tempat di mana Anda saat ini sedang sangat menanti-nantikan campur tangan Tuhan. Biarkan daftar buah roh ini jadi pengingat buat Anda, bahwa di dalam masa penantian itu, ia sedang sibuk membentuk karakter Anda. Kita masuk ke bagian ketiga, transformasi nyata sehari-hari. Karya Roh Kudus itu jauh lebih dari sekedar menghapus daftar dosa masa lalu kita. Yaitu secara aktif, pelan-pelan, menumbuhkan karakter baru dari dalam keluar. Dan perubahannya itu konkret banget. Orang yang tadinya gampang banget tersulut emosi, perlahan mulai belajar jadi sabar. Yang tadinya egois, mulai ambil langkah nyata buat mengasihi orang lain. Coba deh ingat kisah murid-murid Yesus. Sering banget kan mereka merasa ketakutan yang luar biasa, tapi ketika Roh Kudus bekerja, mereka diubahkan. Mereka memilih untuk tetap taat dan berani melangkah, meskipun saat itu rasanya lutut mereka gemetar karena takut. Itulah kesetiaan sejati, yang seringkali justru lahir dari ketaatan di tengah ketakutan yang luar biasa. Jadi, poin krusial yang bisa kita pegang di sini adalah Roh Kudus menumbuhkan karakter baru dari dalam keluar. Pertumbuhan yang sejati itu seringkali sunyi, nggak kelihatan sama banyak orang, terjadi tiap hari secara konsisten dan sangat amat praktis. Ini bukan tentang pertunjukan rohani ya, tapi tentang perubahan wujud hati kita yang sebenarnya. Sekarang kita tiba di bagian keempat, sekaligus bagian terakhir kita, refleksi pribadi menjelang Pentakosta.
Menjelang masa Pentakosta ini, mari kita ubah fokus kita dari sekedar belajar materi, jadi merenung secara jujur di hadapan Tuhan. Apakah kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya sudah benar-benar terlihat buahnya? Coba biarkan pertanyaan itu meresap di hati Anda sejenak. Dan mari kita bawa pertanyaan tadi ke tempat yang paling real, tempat yang gak bisa kita bohongi. Apakah orang-orang di rumah Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda, merasakan kalau Anda ini semakin penuh kasih dan bisa menguasai diri? Karena percayalah, ujian terbesar dari transformasi spiritual kita itu bukanlah seberapa merdu kita nyanyi pas ibadah di gereja, melainkan gimana cara kita merespon keluarga kita di ruang TV atau di meja makan kita sendiri. Jujur aja, ini adalah godaan yang kita semua pasti hadapi. Kadang kita cuma pengen ngejar suasana rohani yang tinggi, merinding-merinding saat ibadah, tapi kita justru lari dari proses perubahan karakter yang menyakitkan. Coba tanyakan ke diri Anda, saat Anda sedang dihadapkan pada masa-masa sulit atau konflik yang berat dengan orang lain, apakah godaan terbesar Anda adalah langsung kabur dan lari dari kenyataan itu? Ataukah Anda mau bertahan, menahan diri, dan mengizinkan Tuhan memproses karakter Anda justru di tengah situasi yang gak nyaman tersebut? Pada akhirnya, rancangan Tuhan buat kita itu indah banget. Ia mau menjadikan hidup kita seperti pohon yang rimbun dan subur. Sebuah pohon yang buahnya matang, manis, dan siap dinikmati sama orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, pertumbuhan spiritual kita itu nggak pernah cuma dimaksudkan buat diri kita sendiri. Itu dirancang buat jadi berkat yang memulihkan sesama kita. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, yuk mari kita satukan hati dan naikkan doa ini bersama-sama. Tuhan, jangan biarkan aku puas hanya dengan penampilan rohani, tumbuhkan buah roh dalam hidupku mulai dari hal-hal kecil, cara aku berbicara, bersikap, dan mengambil keputusan setiap hari. Amin. Biarkan doa ini terus bergema mengiringi langkah Anda sepanjang minggu ini. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, ada satu pertanyaan terakhir buat Anda bawa pulang. Jika Roh Kudus benar-benar mengambil alih kendali penuh atas hidup Anda hari ini, bagian mana sih dari karakter Anda yang bakal paling drastis Ia ubah besok pagi?